termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf. Ujian pertama yang kita hadapi, gangguan-gangguan perkumpulan, pertemuan antara lain ini termasuk gangguan kecil, tapi insya Allah jadi berkah lan rahmat bagi kita semuanya. Niki barokah panjenengan ngawontenaken peringatan mujahadah Surabaya kering, Surabaya kekurangan air. Dengan mujahadah kita rupane terlalu mandi, tungane terlalu mandi, langsung diijabahi dening Gusti Allah, diturunkan hujan. Betapa senangnya warga Surabaya khususnya yang sudah lama merindukan turunnya hujan. Hujan adalah tanda kehidupan. Lalu dilanjutkan dengan perjuangan. Mila mujahadah untuk malam 10 November yang betul-betul bernilai perjuangan dan kepahlawanan. Terutama warga Surabaya. Ini harus menjadi pelajaran penting. Pertama, Gusti Allah ngetes sampai di mana tekad dan semangat kita untuk memperjuangkan Islam dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Diuji turun hujan. Semangat apa sudah pudar? Semangatnya menurun apa makin menyala? Surabaya dikenal kota pahlawan dan mungkin satu-satunya kota pahlawan. Nahdlatul Ulama lahir di Surabaya, resolusi jihad di Surabaya. Peristiwa 10 November diawali dari Surabaya. Lajeng tugas kula panjenengan sebagai warga Surabaya khususnya dan semua warga Nahdliyat atau Nahdlawiyat seluruh Jawa Timur, ini apa kira-kira di era yang sudah makin menunjukkan masa pancarobanya ini. Ulak wali zaman, wong bener disalahno, sing salah dibenerno. Wong amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap pahlawan. Niki pun zamane, pun zaman tampaknya bid'ah yang merajalela. Orang sudah tidak sungkan dan malu membolak-balikkan fakta. Barang khayalan, barang wahmiyat dianggap kenyataan. Ini tantangan. Mila hujan diturunkan ini agar segar kembali pikiran kula panjenengan sedaya. Baju basah, badan basah, masih bisa nanti akan kering dan kembali mulus, bahkan mungkin lebih segar tampaknya. Milo, jadikanlah peristiwa malam ini mujahadah untuk tasyakur, untuk mengingatkan warga dan umat agar mengingat kembali suasana di mana Rois Akbar, para muassis
Nahdlatul Ulama berjuang untuk Islam dan Nahdlatul Ulama. Terima kasih hadirnya dari Bapak Kapolres ya. Kapolres apa? Mewakili dan pejabat yang lain atas partisipasinya. Luar biasa. Baru malam ini saya menyaksikan warga Nahdliyah tumplek-blek di depan kantor yang sangat bersejarah ini. Dan satu-satunya yang dimiliki oleh Surabaya ya, tidak dimiliki oleh lainnya. Justru lainnya ikut memakmurkannya, ikut mendukungnya, ikut bersemangat. Mestine PCNU Surabaya ini ada di depan bila menghadapi permasalahan-permasalahan munculnya bid'ah-bid'ah yang ada di sekitar kita ini. Para pengurus ru'asa syuriah, ru'asa tanfidiyah, syuriatan wa tanfidiyatan jami'an rahimakumullah, bahwa Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah menyatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Ingat kalian semuanya pada nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kalian dan perjanjian mitsaq yang telah mengikat pada kalian. Nikmat itu akan disempurnakan oleh Allah dan dikuatkan mitsaq perjanjian kalian manakala kalian semua menyatakan sami'na wa ata'na. Di dalam Nahdlatul Ulama sami'na wa ata'na ini sebuah pusaka yang sangat tinggi derajatnya. Di saat kebebasan yang sedemikian, di saat umat justru banyak yang melawan pimpinannya, justru daulat banyak dipegang oleh rakyat, sehingga saya mendengar cerita kenapa ibu kota Indonesia pindah ke Kaltim IKN, karena menghindari bagaimana terlalu semangatnya rakyat untuk berdemo berjilid-jilid, sehingga ini mengganggu kinerja daripada pemerintah. Hampir tiap hari kemacetan, sehingga mengganggu perekonomian, mengganggu terlaksananya tugas-tugas kepemerintahan, sehingga dipindahkannya ibu kota untuk menghindari ini semua agar kinerjanya bisa maksimal, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Artinya apa? Sekarang rakyat sudah mulai merasa menjadi kekuatan tersendiri. Kalau hal ini tidak terkontrol, tidak ditata dengan sebaik-baiknya, justru akan menjadi bumerang. Nahdlatul Ulama yang menjadi sebuah organisasi diniyah istimaiyah yang terbesar di dunia ini juga akan mengalami dan merasakan hal yang sedemikian rupa. Tegak lurus sami'na wa ata'na sudah mulai meluntur, tidak segan-segan sebuah lembaga yang ada di bawah langsung mengkoreksi lembaga yang di atasnya tanpa ada tabayun,
tanpa sungkan-sungkan, tanpa ada tata krama. Ini sudah mulai terjadi. Ya, inilah daripada sebuah organisasi yang besar. Semua akan melirik Nahdlatul Ulama. Semua menghadapkan pandangannya ke Nahdlatul Ulama. Semua memperhatikan Nahdlatul Ulama. Tapi pandangan dan perhatiannya berbeda-beda. Ada yang pandangan dan perhatian yang penuh dengan kekaguman. Kok bisa? Iya, organisasi sosial masyarakat yang lebih kita kenal dengan organisasi tradisional, tidak modern, tapi bisa mempunyai anggota yang melebihi besarnya daripada anggota-anggota organisasi di dunia ini. Kagum mereka. Ini kalau tidak ada sebuah keistimewaan, mungkin yang istimewa adalah para muassisnya. Karena memang kita akui bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama adalah atas SK para waliullah, para auliaillah. Ini yang menjadikan Nahdlatul Ulama akan terus bertahan. Ada yang menyoroti, memandang, memperhatikan karena iri, ingin mengambil posisi Nahdlatul Ulama. Sudah berapa puluh tahun Nahdlatul Ulama ini sebagai mayoritas yang sangat dominan, terbesar. Mereka sudah dengan segala upaya untuk ingin menggilir, ingin menggantikan posisi Nahdlatul Ulama. Akhirnya melakukan upaya, cara-cara yang tidak bagus, cara-cara yang tidak bermoral. Ada yang memperhatikan Nahdlatul Ulama untuk kepentingan sesaat, kepentingan 5 tahun sekali, karena tahu betapa saktinya umat Nahdien wan Nahdiyat ini, terutama emak-emak yang ada di organisasi yang dikenal dengan muslimat sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Tentu dengan fatayatnya, tentu dengan EPPNU-nya, ini semacam sebuah organisasi yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi mereka kepentingannya 5 tahun sekali. Ya, setelah selesai ya selesai banyak kan. Jadi sejarah pengalaman mendorong mobil mogok ini bisa terulang. Oleh karena itu mulai saat ini momentum mujahadah ini, momentum kita memperingati perjuangan para ulama, momentum lahirnya resolusi jihad, momentum inspirasi perlawanan yang dikenal dengan 10 November ini harus dijadikan tonggak sejarah untuk perjuangan. Kita tidak boleh berhenti dengan gelar kota pahlawan. Kita tidak boleh berhenti dengan hasil resolusi jihad yang akhirnya kita bernegara dan berdaulat. Kita tidak boleh berhenti karena Nahdlatul Ulama sudah menjadi organisasi yang terbesar. Karena apa? Karena banyak kepentingan-kepentingan yang semua rujukannya adalah ingin mengganggu, ingin mengambil, atau sebaliknya ingin menghormati dan memuliakan Nahdlatul Ulama. Sakniki kata tiang ngaku tonggone wong NU, nggih, koncone wong NU banyak sekarang ini. Bayangkan Surabaya penuh, saya lihat tidak tampak ujung hadirin hadirat yang ada di jalan raya ini. Baru pertama kali ini Surabaya tumplek blek dihadiri oleh warga Nahdien Nahdiyat ini. Terima kasih. Insya Allah saya yakin
Mbah Hasyim Asari, Syekhana Khalil, Mbah Wahab, Mbah Bisri, ya, Mbah Romli, ini melihat panjenengan malam ini ya, tetap tegar, bertahan walaupun hujan deras, ya, bangga dengan panjenengan, bangga dengan panjenengan, terutama PCNO, seluruh Jawa Timur hadir tumplek di sini, bangga dengan panjenengan semuanya. Ini kita dijadikan sebuah momentum, bukan malah ini menjadi awal kemunduran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Agama Islam dalam keadaan asing, tidak dikenal orang, dan banyak orang tidak mau mengenalnya. Tapi lama-lama karena kegigihan, karena ketulusan, karena perjuangan yang tidak pernah padam, tak pernah berhenti, dan selalu penuh dengan kewaspadaan, akhirnya Islam mencapai zaman keemasannya. Fasayaudu ghariba, tapi yang mengerikan Rasulullah, fasayaudu ghariba, maka Islam akan kembali menjadi gharib, menjadi asing, asing ajarannya, asing amaliyahnya, dan masyarakatnya mudah tertarik ikut tata cara orang lain, ya. Cara bermasyarakat, cara berumah tangga, cara pergaulan, dan cara-cara yang lain. Tapi malam ini kegelisahan saya, kekhawatiran saya punah dan terhapus dengan semangat kehadiran panjenengan semuanya di sini. Semoga Allah menambahkan berkah, berkah perjuangan, berkah hidup, berkah usia, berkah rizki panjenengan bisa terus berjuang. Yang kita perlukan saat ini adalah muraqabah, yang artinya adalah kewaspadaan. Karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya pemahaman Nahdlatul Ulama, menipisnya pemahaman Nahdlatul Ulama, ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena mungkin kita sudah merasa mapan, merasa terbesar, merasa kalau betul-betul konsisten warga kita, terutama yang punya usia, punya hak memilih, semuanya itu kalau konsisten, semua itu kalau sadar sebagai warga nadiyat, semuanya itu kalau satu sikap, tegak lurus, tentu negara ini sudah dikuasai Nahdlatul Ulama, artinya dipimpin oleh Nahdlatul Ulama. Untuk menguasai sebuah negara, Nahdlatul Ulama sudah memberikan hadiah yang besar. Kalau mau sejak peralihan, masa peralihan, anggota kita sudah cukup untuk menguasai negara ini, tapi tidak mau. Kiai-kiai kita, muassis kita justru memilih kita hidup berdampingan, hidup bersama. Kita menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang dibangun dengan kebersamaan. Ini adalah hadiah yang besar daripada Nahdlatul Ulama. Padahal pada waktu itu kesempatan besar sekali bagi Nahdlatul Ulama. Memang Nahdlatul Ulama bukan organisasi yang rakus dan tamak, tapi organisasi yang penuh dengan dakwah, dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dakwah yang membina tidak menghina, dan seterusnya. Maka penuh dengan akhlak, penuh dengan kehidupan yang penuh dengan unggah-ungguhnya hidup. Dengan siapa kita hidup? Kita berdakwah di sana. Bukan kita memusuhi warga lain, bukan kita ini memusuhi agama lain,
Tidak, justru kita rangkul mereka semuanya. Ini adalah tugas kita. Inilah yang dikenal dengan dakwah Nahdlatul Ulama, yang menerapkan dakwah Wali Songo. Indonesia berubah membalik menjadi mayoritas Muslim karena dengan gaya dakwahnya para Wali Songo itu. Siapa bilang Nahdlatul Ulama tidak mengenal Wali Songo atau berseberangan dengan Wali Songo? Justru penerapan langkah-langkah dakwahnya adalah menerapkan gerakan-gerakan Wali Songo. Oleh karena itu saya minta pada mujahadah ini, PC-PC NU dari seluruh Jawa Timur yang hadir, khususnya PCNU Surabaya dengan semua banomnya, dengan semua MWC dan rantingnya, tegak luruslah pada pimpinan kalian yang ada di atas kalian. Selama pimpinan kalian juga lurus. Karena apa? Kebesaran inilah mereka memang mengincar, mengintip selalu kita bagaimana bisa tegak lurus ini memudar, pengurus ini retak, ya, ada bengkerengan di antara pengurus. Orang lain segan sebetulnya, hanya karena dari dalam yang terjadi bengkerengan itu, benteng cewek itu, akhirnya orang luar masuk. Ini banyak gerakan-gerakan saat sekarang yang mengambil warga Nahdliyat di beberapa daerah, yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Maka tadi saya sampaikan, dabba ilaikum al-hasad wal baghdha. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular ke umatku, kata Rasulullah, umat Nabi besar Muhammad SAW. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha, saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Ini penyakit daul umam, dabba ilakum daul umam al-madiyah, menular penyakit-penyakit umat-umat dahulu kepada kalian, hai umatku. Penyakit apa itu? Al-hasadu wal baghdha, dengki dan memendam amarah, mengobarkan amarah. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu diungkap hanya karena mungkin dia tersinggung masalah apa ya. 10 tahun terpendam, sekarang diungkap, akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah, belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong dan lain sebagainya. Waspadalah, ini yang disebut dengan muraqabah, kewaspadaan. Juga bermakna muraqabah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Aghamahullah, ya, wa tasghiru ma sagharahullah, membesarkan apa yang dibesarkan Allah dan mengecilkan apa yang dikecilkan. Itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Makna muraqabah. Muraqabah inilah yang sekarang ini mulai menipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kiai-kiai ulama kita dahulu sering
di saat kumpul-kumpul ya semacam ini, beliau selalu menyampaikan hadisnya, dawuhnya, la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'ah ya Rasulullah? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'an nas allatusi'u. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih demikian, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat baru mendengar kalimat kata imma'ah, maka sobat bertanya, qalu wa ma imma'ah ya Rasul? Apa imma'ah itu ya Rasulullah? Maksudnya kalimat imma'ah ini baru saya dengar, apa artinya? Ternyata Rasulullah jawab dengan makna yang lain yang menerangkan sebuah kelompok, alladzina yaquluna, orang-orang yang selalu mengatakan in ahsanan nas, kalau orang lain melakukan kebaikan, ahsanna, saya ikutan melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa in asa'an nas asa'na, kalau orang lain melakukan kejahatan, saya pun tidak ketinggalan ikut melakukan kejahatan. Lah ini loh ya, ini imma'ah. Kalau mungkin bahasa Surabayanya disebut penyakit latah, bahasa Inggrisnya penyakit norok buntek ya. Orang lain melakukan kebaikan, dia ikutan melakukan kebaikan. Orang lain melakukan kejahatan, dia ikutan, tidak mau ketinggalan. Ada yang begini, wonten tentu tidak berani hadir mereka itu. Wonge gak teko. Karena yang sini orang yang punya prinsip. Karena yang hadir di sini orang yang punya komitmen yang besar. Tidak mau ikut-ikutan. Jadi ini disebut latah. In ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Kalau orang lain melakukan kebaikan, saya juga ikutan melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau orang yang melakukan kejahatan, saya pun ikutan melakukan kejahatan. Baik apa tidak ini? Napi api napa mboten? Kula niki wong Surabaya lho ya. Blak-blakan mawon lah. Nggih, kula niki raja bonek lho nggih. Nggih, blak-blakan mawon. Jadi api apa elek ini? Maka jangan diikuti. Setuju? Setuju? Sekarang banyak orang menyampaikan katanya kebenaran, katanya dakwah, tapi hujahnya hujah sabsatoh. Hujah sabsatoh, apa sabsatoh itu? Tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap dalil-dalil akli dan kormat. Ya, hujah kormato, tidak percaya sama sekali dengan dalil sam'iyah atau nakliyat. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan, diwolak-walik. Kebenaran dielekno elek, kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman Wahab, zaman Mbah Bisri, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Mboten nonton masalah, sekarang dipermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan dengan hujah-hujah sabsatohnya atau hujah-hujah kormatohnya, menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat.
Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalile wong NO, itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Padahal tugas Nahdlatul Ulama, apa visi misi Nahdlatul Ulama? Antara lain berupaya agar ajaran Islam berlaku di negara Indonesia ini ala akidah ahli sunnah wal, dan ambil salah satu madhab yang 4 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu antara kiai struktural dan kiai kultural, terutama kiai-kiai pondok pesantren, menyatukan langkah dan sikap bagaimana syariah Islamiyah ini berjalan. Tentu tidak frontal, tentu dengan tadrijian, mana yang bisa itu dilakukan, mana yang ada kesempatan itu dilakukan. Itu konsep-konsep kita. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah berontak ke pemerintah, tidak pernah menginginkan pemerintah berhenti di tengah jalan, tidak pernah. Kalau pemerintah ini sudah menjadi persetujuan, kesepakatan ada bangsa, siapapun mereka yang dipilih dan disepakati anak bangsa, maka NU ada di dalamnya. Tidak pernah membuat sebuah perlawanan atau pertentangan. Itu sejarah. Monggo sejarah ini kita pelajari, karena sejarah ini adalah masa depan kita. Sejarah ini masa depan yang penuh dengan peradaban. Man la tarikhalah la hadirolah, wa man la hadirolah la mustaqbalah. Siapa orang yang tidak faham, tidak memiliki sejarah, berarti tidak punya peradaban, tidak punya masa depan. Ya? Orang yang tidak masa depan, orang apa itu? Tiang kok tidak punya masa depan. Orang yang tidak punya sejarah, organisasi yang tidak pernah kita gali sejarahnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua PWNO Jawa Timur, Ki Abdul Hakim, sejarah NO. Ya. Orang yang tidak punya sejarah, la hadirolah, tidak punya peradaban. Wa man la hadirolah la mustaqbalalah. Orang yang tidak punya peradaban berarti tidak punya masa depan. Sama ingin punya masa depan, ingin punya peradaban, mari sejarah ini kita gali, kita pertahankan. Ini upaya pengaburan sejarah, ya, tentu sudah banyak diupayakan, cuma alhamdulillah selalu gagal. Tapi kita waspada, hasil ijtihad manusia, kader terbaik, selama itu ijtihad, kalau kita tidak menjaganya, tidak hati-hati, sewaktu-waktu akan terjadi perubahan. Agama saja kalau sudah merasa mapan, dia akan turun grade-nya, turun haibahnya. Jumlahnya banyak tapi tidak punya haibah, bagaikan aliran sungai yang tidak tahu arahnya kemana, hanya ikut arus, ya. Atau buih yang mengikuti arus, di mana di tengah arus itu ada ranting kecil di pinggir, maka buih ini untuk itu akan kantil, diam di situ. Kalau ada pecahan-pecahan, belahan-belahan tanah aliran, maka terpecahlah benih-benih buih-buih itu. Itu yang digambarkan Rasulullah, umat yang besar tapi hidupnya, falsafatnya hanya falsafat norok buntek, alias apa?
Rokno ro. Rokno ro. Nah ini ya. Ini bahaya, makanya sekarang kewajiban kita biar para muassis senang melihat kita terus berjuang. Ya, Islam saja digerogoti oleh orang-orang, dikaburkan, ya, banyak dilemahkan, apalagi sebuah hasil ijtihadnya kader-kader terbaik termasuk Nahdlatul Ulama. Maka waspada itulah menjadi penting. Yang kedua, tadi sudah disebut sami'na wa ata'na, harus dibangun. Ya, kalau ada instruksi dari PBNU ke PWNU, PWNU ke PCNU, PCNU ke MWC, MWC ke ranting sampai ke anak ranting. Selama itu instruksi organisasi, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Siap melaksanakan tegak lurus selama, tapi hasil keputusan lembaga ini bukan individu, bukan orang per orang, karena Kanjeng Nabi memberikan jaminan selama umatku mau kumpul-kumpul dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan, maka dijamin hasil kumpul-kumpul dan kesepakatan ini tidak sesat, justru benar dan lurus. Tapi kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, ya, lihat benar apa enggak, kalau tidak bertolak, ya, wong cuma rois awam saja kok. Saya ini kan rois awam atau rois am yang KW3 saya, dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan rois am tapi rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Ada orang yang mengatakan saya waktu konferwil di areng-areng karena katanya nulis nama saya sendiri. Loh, saya waktu itu masih wakil Rois Surya, tidak punya hak suara. Mana bisa saya punya hak suara? Wong wakil, ya Roisnya yang punya hak suara, itu dimunculkan. Tapi tidak apa-apa, saya ridho, saya senang, saya itu, ya, saya senang begitu, ya, digitukan, tidak apa-apa. Saya ucapan terima kasih pada orang-orang yang begitu. Ya itulah bukti saat sekarang ini orang membolak-balikkan fakta itu sesuatu koyok segojangan gitu, ya, seperti segojangan, hal yang biasa maksudnya. Lalu sami'na wa ta'na ini penting. Tadi apa? Nikmatnya. Allah mengingatkan, wadkuru nikmatullahi alaikum wa mitsaqu alladzi wataqum bi il qultum samin. Ingatkan, wadkuru, ingatlah hei jamaah, hei manusia, di saat Allah memberikan nikmat pada kalian, menganugerahkan nikmat pada kalian. Ingat nikmat itu. Kapan? Id qultum sami'na wa ta'na, manakala kalian selalu mengatakan sami'na wa ta'na, dan itu sebagai misak kalian, perjanjian kalian, maka nikmat itu akan lebih dicurahkan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan nikmat Surabaya, Jawa Timur, dan semua masyarakat yang ada di Jawa Timur dan semuanya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia mendapatkan tambahan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pusaka itu tabayun. Tadi apa? Waspada. 2 sami'na wa ta'na, 3 tabayun, klarifikasi. Kalau sampai mendengar isu-isu yang kurang baik dari anak ranting, mendengar rantingnya melakukan ini, dari ranting mendengar MWC-nya begini, dari MWC mendengar PC-nya begini, PC mendengar PW-nya begini, P mendengar PB-nya begini, jangan segera percaya. Ojo langsung dipercaya, apalagi langsung di-share kemana-mana. Ada koyoke kabeh ini. Nggak ada ya?
Alhamdulillah, tegas ini, tidak ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak di sini juga tidak ada. Mendengar berita yang jelek, berita yang langsung di-share, apalagi itu berita-berita yang memerlukan saksi, berita-berita tentang yang mengarah pada qadzaf, termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan, ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf. Baca dalam kitab-kitab fikih kita itu, menuduh orang berbuat zina ada hadnya. Ngerti loh, NU orang yang selalu jernih, tidak mudah katutan, tidak mudah percayaan, semua akan dijelaskan dengan tabayun, klarifikasi. Ngaten. Jadi kalau saya mendengar kiai panjenengan, tokoh panjenengan, pengurus panjenengan kok ada berita begini, jangan segera percaya. Sowan, tanyakan kok ada berita ngeten kiai. Ke pengurus MWC kok ada berita begini, ke PC kok ada begini. Bagaimana jawab mereka? Itulah rahasia kekuatan kita, rahasia keberkahan kita, rahasia keunggulan kita. Nahdlatul Ulama dijamin insya Allah akan tetap sebagai jamiah yang abadi ila yaumil qiyamah. Panjenengan yang berjasa malam ini tidak gentar dengan hujan, tidak gentar dengan iming-iming, tidak gentar dengan intimidasi dan lain sebagainya, demi Nahdlatul Ulama, panjenengan yang akan menerima balasan-balasan keberkahan itu. Juga Surabaya, PC-PC yang hadir, mudah-mudahan semua bangun dari tidurnya. Kita tidak merasa kalau selama ini kita terlalu banyak tidur. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasur kal yauma hadid. Dalam surat Qaf dinyatakan, laqad kunta fi kamu sungguh kamu dalam lupa, yakni tidur, tidak sadar. Fi ghaflatin min hadza, dari masalah ini, masalah kewajiban, masalah organisasi, masalah amanah, masalah kepercayaan, tanggung jawab, kalian lupa. Lalu nanti fakashafna angka ghita'ak, tutup yang menjadi kamu lupa, menjadi kamu tidur, akan aku buka singkap. Akhirnya fabasur kal yauma hadid, pandangan matamu hari ini sangat tajam, tidak ada hijab, tidak ada alingan, semua yang benar tampak benar, yang salah tampak salah. Tapi kalau mata di dunia ini masih mudah ditipu dan terbatas kemampuannya melihat jauh 10 kilo, ada gajah 10 kilo, tampak apa tidak? Tampak apa tidak? Tidak. Kenapa? Di luar batas. Ini loh, bulu mata hidup di depan mata, nggak ada hidup napa mboten? Bagaimana? Kelihatan apa enggak hidup sampean? Tidak, karena terlalu dekat. Jadi pandangan mata kita yang dohir ini kalau terlalu dekat tidak tampak, tidak mampu, terlalu jauh juga tidak itulah mata loh. Kok dinggo tetanggenan, dinggo cekelan, ketok ngene-ngene. Ini yang mungkin matamu yang salah lihat. Jadi kita harus sering-sering membohongkan pandangan mata kita, sering-sering membohongkan pendengaran kita sebelum kita melakukan klarifikasi atau tabai. Mari jadikan momentum mujahadah ini apa? Tadi kewaspadaan, ya, kewaspadaan, lalu tabayun, klarifikasi, lalu tegak lurus, sami'na wa
harus menjadi momentum. Mudah-mudahan tongkat Syekhana Khalil kita temukan mulai malam ini. Pelajari RT Nahdlatul Ulama selama ini sebagai pengganti tongkat sebelum ditemukan tongkatnya Syekhana Khalil. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, semoga upaya PWNU mengadakan mujahadah di tempat yang sangat bersejarah ini, yang dihadiri puluhan ribu dari berbagai daerah di Jawa Timur, sebagai saksi hidup bahwa ada kesungguhan perjuangan kita untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk Indonesia, juga untuk umat seluruhnya. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya, terutama PWNU, PCNU dari manapun yang hadir, dan hadirin hadirat yang tidak ketinggalan mengorbankan bajunya tapi sekarang sudah mulai kering. Mudah-mudahan dibalas, tetap dapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Miftahul Akhyar, Raja Bonek, bukan Rois Am tapi Rois Awam atau Rois Am KW3, menyatakan dan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan ucapan saya, atas penjelasan saya, atas kekasaran yang saya sampaikan. Maklum orang Surabaya, orang Surabaya itu katanya Markuat apa? Markuat bilang orang Surabaya itu nek ngomong ceplas-ceplos ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kiranya telinga kita ini menjadi panas. Tujuan saya hanya biar Mbah Hasyim bangga pada malam ini. Kalau bukan tidak kita yang menyelamatkan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan Surabaya yang memulai, mana lagi yang mau memulai? Wong lahirnya resolusi jihad PBNU itu, kantor pertama PBNU adalah Surabaya. Ayo Surabaya bangun, Surabaya bangun, jangan tidur, jaga. Insya Allah tadi sudah jaga. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.